warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayati Kasari, di mana di sini saya akan mencoba mempresentasikan artikel saya sebagai tugas akhir dari kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Di mana judul artikel saya yaitu Dampak Manajemen Laba pada Relevansi Nilai Akuntansi. Di mana di sini dalam artikel ini ada 5 tabel of contents-nya, yaitu pertama pendahuluan, kedua tinjauan literatur, ketiga metodologi penelitian, keempat pembahasan, dan kelima kesimpulan. Langsung saja yang pertama pendahuluan, di mana tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi akuntansi yang berguna bagi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Standar Akuntansi Keuangan atau SAK menetapkan suatu kriteria yang harus dimiliki informasi akuntansi agar dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kriteria utamanya adalah relevan dan reliable, di mana relevansi nilai ini pada informasi akuntansi merupakan suatu kriteria penting bagi investor untuk melakukan suatu tindakan dalam pengambilan keputusan investasi. Relevansi nilai ini merupakan kemampuan informasi akuntansi dalam menjelaskan suatu perusahaan sehingga dapat membantu investor dalam menilai suatu perusahaan. Adapun tujuan penulisan ini yaitu untuk melihat apakah ada dampak manajemen laba ini terhadap relevansi nilai akuntansi. Selanjutnya tinjauan literatur, di mana pertama yaitu manajemen laba. Di mana manajemen laba ini merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan pada saat kini dari suatu unit yang menjadi tanggung jawab manajer tanpa mengaitkan dengan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan Asi dan Gudono tahun 2000 mendefinisikan manajemen laba ini sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan General Accepted Accounting Principle dalam untuk mengarah pada suatu tingkat yang diinginkan atas laba yang dilaporkan. Yang kedua, relevansi nilai, di mana Bever dalam Puspita Ningtyas tahun 2010 memberikan definisi relevansi nilai informasi akuntansi ini sebagai kemampuan menjelaskan atau explanatory power nilai suatu perusahaan berdasarkan informasi akuntansi. Relevansi nilai ini diarahkan untuk menginvestigasi hubungan empiris antara nilai-nilai pasar saham atau stock market values dengan berbagai angka akuntansi yang dimaksudkan untuk menilai manfaat angka-angka akuntansi itu dalam penilaian fundamental perusahaan. Selanjutnya, manajemen laba dan relevansi nilai, di mana perusahaan yang mengalami financial distress ada kemungkinan dalam melakukan tindakan manajemen laba. Perusahaan akan berusaha menutupi utangnya dan menyajikan laporan keuangan agar terlihat aman dan baik-baik saja. Sedangkan keadaan sesungguhnya merupakan perusahaan mengalami kerugian. Harga saham sebuah perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh laba perusahaan itu sendiri. Laba yang terlihat konsisten dapat mengurangi risiko yang ada dalam perusahaan. Sebagai salah satu upaya perusahaan dalam menaikkan harga saham dan mengurangi risiko perusahaan tidak dapat dipungkiri, perusahaan adalah melakukan tindakan manajemen laba. Di mana Jensen and McLean tahun 1976 juga menyatakan bahwa ada dua tipe asimetri informasi, yaitu adverse selection dan moral hazard, di mana adverse selection ini adalah satu pihak lebih banyak memperoleh informasi dibandingkan dengan yang lainnya dengan kegiatan dan bagaimana prospek perusahaan ke depannya. Sedangkan moral hazard ini yaitu informasi mengenai suatu tindakan penyelesaian transaksi hanya dapat diamati dan diketahui oleh suatu pihak dikarenakan adanya pemisahan tugas yang juga merupakan salah satu pengendalian dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Analisis yang digunakan dalam paper ini adalah analisis deskriptif dan metodologi kualitatif dengan mengumpulkan artikel mengenai manajemen laba dan relevansi nilai akuntansi. Dan untuk mengetahui bagaimana dampak manajemen laba pada relevansi nilai akuntansi. Selanjutnya, pembahasan. Manajemen laba merupakan suatu tindakan perekayasaan laporan keuangan, terutama merekayasa laba perusahaan agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manajer. Adanya motivasi tertentu dapat mendorong suatu manajer untuk melaporkan kegiatan atau laporan keuangan sesuai dengan apa yang diinginkannya dan ikatan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Menurut Harry tahun 2015, tindakan merekayasa laba ini tidak selamanya hanya mengacu
pada upaya memanipulasi data, namun juga cenderung dengan pemilihan metode akuntansi yang diperkenankan menurut standar akuntansi yang ada. Di mana manajemen laba ini melalui klasifikasi laba dilakukan dengan mengklasifikasikan laba secara tertentu pada bagian laporan laba rugi, yaitu dengan cara membedakan antara pendapatan dan beban. Dalam literatur akuntansi, relevansi informasi akuntansi didefinisikan dengan berbagai cara, di mana relevansi nilai akuntansi ini dicirikan oleh kualitas informasi akuntansi, di mana pemahaman yang lebih komprehensif dengan penyebutan 4 kemungkinan interpretasi konstruksi relevansi nilai. Di mana pertama, informasi laporan keuangan mempengaruhi harga saham karena mengandung nilai intrinsik saham sehingga berpengaruh pada harga saham. Yang kedua, informasi laporan keuangan merupakan nilai yang relevan bila mengandung variabel yang dapat digunakan dalam penilaian atau memprediksi variabel-variabel. Yang ketiga, hubungan statistik digunakan untuk mengukur apakah investor ini benar-benar menggunakan informasi tersebut dalam penetapan harga, sehingga nilai relevan ini diukur dengan kemampuan informasi laporan keuangan untuk mengubah harga saham karena menyebabkan investor memperbaiki ekspektasinya. Yang keempat, relevansi nilai diukur dengan kemampuan informasi laporan keuangan untuk menangkap berbagai macam informasi yang mempengaruhi nilai saham. Di dalam discretionary accrual dipecah menjadi komponen short-term discretionary accrual dan long-term discretionary accrual. Oleh karena itu, pemisahan tersebut diharapkan dapat lebih menjelaskan peran dari masing-masing komponen ini dalam memanajemen laba. Di mana bukti ini terdapat pada penelitian Whelan dan McNamara tahun 2004 menunjukkan long-term dan short-term dictionary accrual ini mempunyai efek yang berbeda terhadap relevansi informasi keuangan, di mana efek tersebut tidak diungkapkan dengan model lama sehingga semakin menunjukkan kelemahan dari model-model lama yang berorientasi pada short-term fokus. Dengan karakteristik yang dimiliki masing-masing jenis accrual ini, pasar mungkin akan menganggap penggunaan short-term ini untuk tujuan signaling. Hal ini mungkin disebabkan karena pasar menganggap bahwa manajer tidak akan cukup berani untuk melakukan manipulasi dengan kesempatan yang kecil. Sementara itu, pasar juga mungkin akan menganggap penggunaan long-term discretionary accrual ini adalah usaha manajer untuk membodohi pelaku pasar. Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan pengguna long-term discretionary accrual ini akan lebih besar dibandingkan dengan short-term discretionary accrual. Selanjutnya, kesimpulan, di mana manajemen laba akan mengurangi relevansi laba namun akan menyebabkan peningkatan relevansi nilai buku ekuitas perusahaan. Manajemen laba melalui short-term discretionary accrual tidak memiliki dampak apapun terhadap relevansi laba maupun relevansi nilai buku. Namun, manajemen laba mengakibatkan penurunan relevansi nilai laba tetapi tidak memiliki dampak terhadap nilai buku ekuitas ketika perusahaan melakukan manajemen laba melalui total discretionary accrual. Penurunan relevansi nilai ini terjadi ketika perusahaan melakukan manajemen laba yang disebabkan oleh anggapan pasar bahwa ketika perusahaan melakukan manajemen laba, maka angka laba yang dilaporkan tidak dapat mencerminkan nilai sebenarnya, sehingga angka tersebut tidak dapat dipercaya. Ini disebabkan oleh ketidakmampuan pasar dalam membedakan antara alat manajemen laba short term maupun long term. Sementara itu, dampak terhadap nilai buku disebabkan oleh anggapan pasar laba masih menjadi nilai tinggi sebagai alat pengukur kinerja perusahaan. Sehingga dalam pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa manajemen laba akan sangat berdampak pada nilai relevansi nilai akuntansi, di mana akan berakibat pada citra perusahaan yang melakukannya. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.